Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok ketiga izin presentasi tentang pelaksanaan kelembagaan audit pemerintahan dan pengadilan tipikor dalam pemberantasan korupsi. Sebelumnya izin Prof. Haji untuk presentasi pada hari ini dengan saya Nafisa Sidarani, Saya Melly Delendika. saya Devina Artusa, Saya Salma Yunita. Di sini kita akan masuk ke pengantar. Korupsi merupakan salah satu permasalahan paling biasa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak lama. Nah, sebagai sebuah kejahatan yang bersifat luar biasa, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih luas. Dampak korupsi dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari terhambatnya pembangunan infrastruktur, buruknya kualitas pelayanan publik, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan penegakan hukum. Nah, jadi oleh karena itu pemberantasan korupsi ini tidak dapat dipandang sebagai urusan hukum, melainkan merupakan agenda nasional yang menyangkut keberlangsungan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut ke sini ke korupsi sebagai extraordinary crime. Pemahaman tentang tatanan kelembagaan pemberantasan korupsi berkaitan erat dengan sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Nah, korupsi ini dilakukan secara terorganisir, menimbulkan kerugian besar di bidang keuangan, sosial, ekonomi, dan moral. Nah, lalu sulit dideteksi serta dapat melemahkan institusi penegak hukum karena negara perlu membangunkan kelembagaan khusus yang dirancang untuk menangani korupsi secara lebih efektif dibanding sistem hukum konvensional. Ini kita akan masuk ke tantangan kelembagaan, yaitu susunan dan hubungan antar lembaga negara yang memiliki peran dan kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, tantangan ini itu bertujuan menciptakan sistem yang terstruktur, saling mengawasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Tantangan kelembagaan ini dalam pemberantasan korupsi dapat dilihat melalui beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan yang melihat perkembangan lembaga dari waktu ke waktu dengan menekankan prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan. Yang kedua ada pendekatan yang menyoroti lembaga khusus yang menangani pemberantasan korupsi untuk menilai komitmen pemerintahan secara historis. Yang ketiga ada pendekatan yang mengkaji bagaimana lembaga tersebut saling berinteraksi dalam praktik. Yang keempat ini pendekatan melalui studi perbandingan dengan lembaga serupa di berbagai negara. Di sini ada tantangan kelembagaan di tingkat pusat. Tantangan kelembagaan ini terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama ada lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan. Yang kedua, ada presiden dan wakil presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Yang ketiga, ada lembaga kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Lalu ada tantangan kelembagaan dalam sistem peradilan, yaitu terdapat berbagai lingkungan peradilan seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Selain itu, dalam tantangan kelembagaan ini, kehakiman juga terdapat lembaga pendukung, yaitu Komisi Yudisial yang merupakan lembaga mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Nah, sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Peran SAI di dalam tatanan kelembagaan ini adalah lembaga-lembaga di tingkat nasional yang bertanggung jawab untuk mengaudit penerimaan dan belanja negara.
Tujuan utama SAI ini mengawasi pengelolaan keuangan negara dan kualitas serta kredibilitas pelaporan keuangan pemerintah. Nah, SAI ini juga menyampaikan informasi yang dibutuhkan lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat luas dan membuat pemerintah akuntabel terhadap pengelola keuangan negara dan aset negaranya. Next masuk ke lembaga pemberantasan korupsi. Lembaga yaitu institusi yang dibentuk negara dengan tujuan khusus untuk mencegah, mendeteksi, menyidik, menuntut, serta mengadili tindak pidana korupsi. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi sangat penting mengingat korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime yang tidak cukup ditangani melalui mekanisme hukum biasa. Di Indonesia, pemberantasan korupsi dilakukan melalui pendekatan multi agensi, yaitu melibatkan beberapa lembaga sekaligus yang masing-masing memiliki peran, fungsi, dan kewenangan yang berbeda, namun saling melengkapi. Lembaga pertama yaitu ada KPK, merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Meskipun pasca perubahan undang-undang pada tahun 2019, KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan pegawainya berstatus aparatur sipil negara atau ASN. KPK dipimpin oleh 5 orang pimpinan yang dipilih oleh proses seleksi ketat oleh panitia seleksi dan disahkan oleh DPR. Tugas dan kewenangan KPK yaitu memiliki kewenangan yang sangat luas meliputi 4 fungsi utama. Yang pertama, fungsi koordinasi, yaitu mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan kejaksaan dan kepolisian. Yang kedua, fungsi supervisi, yaitu mengawasi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang membedakan KPK dari lembaga lain karena KPK memiliki ketiga kewenangan ini sekaligus dalam satu atap. Yang keempat, fungsi pencegahan yang diwujudkan melalui pendidikan anti korupsi, kampanye publik, koordinasi dengan instansi pemerintah, serta pemantauan penyelenggaraan pemerintah. Di sini KPK juga memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian apabila terdapat hambatan, konflik kepentingan, atau dugaan ketidakseriusan dalam penanganan perkara tersebut. Mekanisme ini dikenal dengan trigger mechanism yang menjadikan KPK sebagai lembaga penjaga terakhir dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Next, yang kedua ada Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi di luar yang ditangani oleh KPK. Di dalam kejaksaan terdapat unit khusus yang menangani tindak pidana korupsi, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau JAMPitsus yang membawahi Direktorat Penyidikan dan Penuntutan Perkara-perkara Korupsi berskala besar. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki satuan tugas khusus yang dikenal sebagai Satgasus yang bertugas menangani perkara-perkara strategis. Next, yang ketiga ada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan Polri dalam pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam struktur Polri, penanganan tindak pidana korupsi secara khusus ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang berada di bawah Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Polri sendiri berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara korupsi, namun tidak memiliki kewenangan untuk menuntut karena kewenangan tersebut berada di tangan kejaksaan. Next, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK sendiri berperan sebagai lembaga intelijen keuangan atau Financial Intelligence Unit yang
bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan meneruskan informasi transaksi keuangan yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Pemberantasan korupsi dalam konteks pemberantasan korupsi, PPATK memiliki peran yang sangat strategis karena korupsi hampir selalu berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Laporan hasil analisis yang dihasilkan PPATK menjadi salah satu alat bukti penting untuk mendukung penyidikan dan penuntutan perkara korupsi oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Dan ada lembaga pendukung pemberantasan korupsi selain lembaga yang tadi kayak KPK, Polri, dan kejaksaan, terdapat lembaga pendukung yang turut berperan dalam ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu ada BPK yang berperan menghasilkan temuan audit yang dapat menjadi titik awal penyelidikan perkara korupsi. Dan juga ada BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang memiliki fungsi audit, investigasi, dan perhitungan kerugian negara yang hasilnya sering digunakan dalam proses persidangan. Dan juga ada Komisi Yudisial yang berperan mengawasi perilaku hakim, termasuk hakim pengadilan tipikor, guna memastikan integritas proses peradilan perkara korupsi. Ombudsman Republik Indonesia turut berperan dalam pengawasan pelayanan publik yang berpotensi menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Selanjutnya, hubungan antar lembaga dalam pemberantasan korupsi. Hubungan antar lembaga dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bersifat koordinatif dan saling melengkapi. KPK, kejaksaan, dan kepolisian memiliki kewenangan yang tumpang tindih secara sengaja sebagai bentuk checks and balance dalam sistem penegakan hukum. KPK berperan sebagai motor penggerak sekaligus pengawas bagi dua lembaga lainnya melalui mekanisme koordinasi dan supervisi. PPATK berfungsi sebagai penyuplai informasi intelijen keuangan kepada ketiga lembaga penegak hukum tersebut. Sementara itu, lembaga audit seperti BPK dan BPKP berperan sebagai penyedia alat bukti berupa temuan kerugian negara yang memperkuat proses hukum di pengadilan tipikor. Selanjutnya masuk ke interaksi antar lembaga dalam pemberantasan korupsi. Pada kerangka konseptual pemeriksaan keuangan negara merupakan unsur pokok pemerintahan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan. Untuk menjamin hal tersebut, maka dibentuk BPK sebagai lembaga independen yang melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar umum, pelaksanaan, dan pelaporan yang disusun berlandaskan kerangka konseptual sesuai peraturan perundang-undangan dan standar internasional, sehingga menjamin kualitas serta legitimasi audit pemerintahan. Tujuannya, kerangka konseptual sebagai acuan dan dasarnya yang pertama A. BPK pemeriksa aparat pengawasan intern pemerintah yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, serta akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya ada penyusunan standar pemeriksaan, dan yang terakhir penggunaan laporan hasil pemeriksaan BPK dan pihak-pihak lain yang terkait dengan standar pemeriksaan dan atau pemeriksaan pengelolaannya dan tanggung jawab keuangan negara. Lingkup konseptual pemeriksaan terdiri dari 5. Yang pertama ada gambaran umum pemeriksaan keuangan negara. Yang kedua, unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara. 3. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara. Keempat, pengembangan standar pemeriksaan. Dan yang terakhir, hubungan antara kerangka konseptual, ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan ketentuan lainnya. Pada gambaran umum pemeriksaan keuangan negara, jadi hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangan masing-masing, lalu ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan terkait. Ketentuan ini diperjelas melalui UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta UU Nomor 15 pada tahun 2006 tentang BPK yang menjadi dasar hukum pelaksanaan audit pemerintahan. Unsur-unsur pemeriksaan yang meliputi hubungan dengan pihak yang terdiri dari pemeriksaan keuangan negara, ada BPK,
terakhir ada pengguna LHP. Yang B ada hal pokok dan informasi hal pokok. Yang C kriteria pemeriksaan. Yang D ada bukti pemeriksaan. Yang E laporan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada prinsip-prinsipnya adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar pemeriksaan dan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan yang meliputi ada kode etik, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim memeriksa, risiko pemeriksaan, materialitas, dokumen pemeriksaan, dan yang terakhir ada komunikasi pemeriksaan. Pada pengembangan standar pemeriksaan yang mencakup penyusunan, revisi, dan interpretasi standar dengan memperhatikan perkembangan nasional maupun internasional. Prosesnya dapat dilakukan melalui dua proses seperti riset, penyusunan draft, exposure draft, konsultasi, hingga penetapan standar. Revisi dapat berupa mayor yang merupakan perubahan secara menyeluruh atau minor perubahan istilah ataupun kalimat. Interpretasi standar berfungsi juga memberikan penjelasan lebih lanjut. Dan seluruh pengaturannya ditetapkan oleh BPK itu sendiri. Standar juga dapat ditinjau kembali bila terjadi perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara. Yang terakhir ada hubungan kerangka konseptual, ketentuan peraturan pemeriksaan, standar pemeriksaan dan ketentuan lainnya. Kerangka konseptual pemeriksaan tidak menghentikan peraturan perundang-undangan dan tidak menetapkan prosedur pemeriksaan. Prosedur diatur dalam standar pemeriksaan yang mengacu pada kerangka konseptual dan sesuai hukum. Selain itu juga BPK menerbitkan kode etik, standar penilaian mutu, aturan penggunaan pemeriksa eksternal, serta ketentuan tindak lanjut. Sebagai penjabaran, BPK menyediakan petunjuk teknis dan pedoman manajemen. Kerangka konseptual ditinjau kembali bila terjadi perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya ada landasan audit pemerintahan. Pertama-tama kita masuk kepada pengertian audit pemerintahan, yaitu suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan independen terhadap pengelolaan keuangan negara. Tujuan utama dari audit pemerintahan ini adalah untuk menilai apakah keuangan negara telah dikelola secara akuntabel dan transparan, serta untuk memastikan bahwa program-program pemerintah telah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Selain itu, audit pemerintahan juga bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat merugikan masyarakat luas. Selanjutnya landasan hukum audit pemerintahan yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E yang menyampaikan bahwa lembaga eksternal pemerintah yang independen wajib melaksanakan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan dan tanggung jawab dana negara. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKP. Undang-undang dasar yang ini merupakan landasan konstitusional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu keterkaitannya dengan audit forensik. Jadi landasan audit pemerintahan ini memiliki peran yang sangat strategis. Temuan BPK yang mengindikasikan adanya kerugian negara seringkali menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan audit forensik yang lebih mendalam. BPKP juga kerap ditugaskan untuk menghitung nilai kerugian negara dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Lebih jauh, hasil dari audit forensik yang dilakukan atas dasar temuan lembaga audit pemerintahan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi atau yang biasa kita sebut sebagai tipikor. Oleh karena itu, lemahnya implementasi SPIT pada suatu instansi pemerintah dapat menciptakan celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pengadilan tipikor adalah pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, pengadilan tipikor dibentuk sebagai pengadilan khusus untuk menangani perkara korupsi. Pengadilan ini dibentuk di tingkat pengadilan negeri di kota provinsi di seluruh Indonesia. Lalu kewenangannya adalah yang pertama,
Jadi pengadilan tipikor ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Yang pertama itu tindak pidana korupsi, yang kedua tindak pidana pencucian uang, yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan yang ketiga tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Lalu susunan pengadilan tipikor ini terdiri atas pimpinan, hakim, dan panitera. Yang pertama pimpinan pengadilan tindak pidana korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan tipikor merupakan ketua dan wakil ketua pengadilan negeri. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan pengadilan tipikor. Lalu selanjutnya ada hakim. Hakim tipikor ini terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Hakim karir ini ditetapkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugas pemeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Sementara itu hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya ada panitera, merupakan bagian dari susunan pengadilan yang bertugas membantu administrasi persidangan serta pencatatan proses peradilan. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Jadi pemberantasan korupsi di Indonesia ini dilakukan melalui tatanan kelembagaan yang terstruktur, karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang merugikan keuangan negara dan sendi kehidupan bangsa. Sistem ini menerapkan pendekatan multi agensi yang melibatkan lembaga utama seperti KPK yang memiliki fungsi koordinasi, supervisi, penindakan, dan pencegahan, serta Kejaksaan dan Polri yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Upaya ini didukung oleh peran strategis PPATK sebagai intelijen keuangan, serta BPK dan BPKP sebagai lembaga audit yang menyediakan bukti temuan kerugian negara. Seluruh proses penegakan hukum ini bermuara pada pengadilan tipikor yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc untuk memastikan integritas serta profesionalisme dalam memutuskan perkara korupsi. Sudah selesai. Dapat nilai 75. Ada pertanyaan? 3 pertanyaan. Silakan. 3 aja ya. Nanti saya kasih tambah. Mei apa? Mei banget. Ya yang puasa yang di depan. Silakan. Mei dulu ya. Bagaimana kaitan antara audit pemerintah dan pemerintah dengan pelaksanaan audit forensik? Pertanyaan saya itu mengapa hasil audit BPK yang menyatakan sebuah instansi mendapat opini wajar tanpa pengecualian, tetapi terkadang Tapi korupsinya banyak. Iya. Tetapi terkadang tetap bisa ditemukan kasus korupsi di kemudian hari. Siapa saja yang termasuk dalam susunan hakim di pengadilan tipikor dan apa perbedaan antara mereka? Bentar ya Pak. Diskusi sebentar ya Pak. Ada satu lagi. Silakan tanya. Dibagi nanti ada pertanyaan 1, siapa yang jawab, kedua siapa yang jawab, nyari jawab apa. Jangan semua sama. Sekarang pertanyaan ketiga, siapa?
menjawab pertanyaan dari Mei, bagaimana keterkaitan antara audit pemerintahan yang dilakukan BPK dengan pelaksanaan audit forensik? Jawabannya, temuan BPK yang mengindikasikan adanya kerugian negara seringkali menjadi pintu masuk atau dasar dilakukan audit forensik yang lebih mendalam. Hasil dari audit forensik tersebut kemudian digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan tipikor untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Sudah, yang lain? Saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi Yansyah. Mengapa hasil audit BPK itu menyatakan sebuah instansi mendapat opini wajar tanpa pengecualian, terkadang tetap bisa ditemukan kasus korupsi di kemudian hari. Nah, itu tuh karena audit laporan keuangan oleh BPK itu bertujuan menilai kewajaran penyajian data. Nah, bukan secara khusus desainnya itu untuk mendeteksi kecurangan, korupsi yang sifatnya itu kolusif, yang kerja sesama rahasia gitu. Jadi seringkali tertutup rapi secara administratif sehingga tidak terlihat dalam audit reguler dan baru bisa terbongkar melalui audit forensik atau audit investigatif. Oke, masih. Sudah, ada lagi? Selanjutnya mau menjawab pertanyaan dari Nabil, yang siapa saja yang termasuk dalam susunan hakim di pengadilan tipikor. Hakim di pengadilan tipikor terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc yang tadi dipaparkan. Hakim karir hakim yang tetap yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Kalau yang ad hoc itu hakim non karir yang diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 5 tahun guna memberikan keahlian khusus dan menjaga integritas dalam memutus perkara korupsi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Azhara Palayan maksudnya. Tadi pertanyaannya itu mengapa korupsi di Indonesia ini masih tinggi padahal kita sudah memiliki tatanan kelembagaan yang lengkap dengan pendekatan multi agensi. Jadi meskipun strukturnya itu udah lengkap dimulai dari KPK, Polri, dan Kejaksaan, tantangannya ini seringkali terletak pada ego sektoral antar lembaga, integritas individu di dalam lembaga tersebut, serta sistem politik atau pemilu yang membutuhkan biaya tinggi sehingga memicu potensi adanya korupsi baru. Selain itu, upaya pencegahan seringkali belum sekuat upaya penindakannya. Oke. Semua yang nanya dapat nilai 70. Yang presentasi 75. Cukup sekian dari kelompok 3. Terima kasih telah menanya dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu Kartini nih, Kartini semua.